siapkan hati kita, biarlah hati kita seperti rusa yang haus akan rindu aliran sungai, haus akan firman Tuhan. Kita akan mengenal Yesus, pribadi Yesus yang sungguh-sungguh sangat berhasil bagi tanda gersang hati menyiram seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah kering yang gersang. Bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang, nanti datangnya Begitupun jiwaku, seperti rusa yang haus. Kita akan menghadapi dengan segenap hati kita. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Mari kita mengenal pujian ini dengan segenap hati. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah kering. Yesus, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Benar Tuhan, ini hati kami bagai tanah gersang yang merindukan firman-Mu. Kau setia. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal kami. Hanya Engkau
bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, aku lebih dekat lagi padamu. Indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian ini merupakan ungkapan yang keluar dari dasar hati kami, penyataan kami kepadamu Bapa. Begitu dasar dan luar biasa Engkau bagi kami umat-Mu. Dari hari ke hari kasih-Mu senantiasa melindungi kami, menolong kami, menuntun kami, dan memberikan petunjuk dalam perjalanan kami, sehingga memungkinkan kami pada pagi hari untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik dan terbaik bagi kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami hidup di tengah-tengah dunia yang diliputi dengan kekelaman dan kegelapan. Semakin hari semakin kacau ini Tuhan, tetapi kami bersyukur kami memiliki Engkau dan percaya kepadamu. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sebabnya saat ini kami datang kepada menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan jemaat-Mu untuk membawa kami menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, lawatan-Mu, jawaban-Mu, dan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menyucikan segenap ruangan ini, sekitar ruang tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama kami, mempersiapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap Engkau taburi kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman Allah dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Semua baik karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, memungkinkan kita bahwa kita kembali untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Kristus, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, Tuhan hadir di sini lebih daripada 2. Dan kehadiran Tuhan, setiap Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, membawa sesuatu yang luar biasa. Bukan membawa malapetaka, bukan membawa kutuk, tetapi membawa pertolongan, membawa berkat bagi kita semua. Itu sebabnya siapkanlah genap hidup kita bersama-sama dengan waktu yang singkat, keadaan seperti ini untuk kita pakai sebaik untuk kita menikmati kebenaran firman Allah yang saat pagi hari terdapat dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-17. 1 Tawarikh pasal 17. Satu pasal ini hanya 19 ayat. Ya, saudara baca di rumah nanti untuk mempersingkat waktu, saya hanya baca ayat yang ke-12. 2 Tawarikh pasal 17. Ya, ayat 1 sampai 19. Namun kita akan baca ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ayat ini. Sekali lagi saudara baca seluruh pasal ini nanti di rumah ya. Sehingga saudara akan lebih jelas, gamblang mengerti firman Allah. Saudara buka Alkitab saudara. Ya, boleh pakai HP, baca firman, setelah itu saudara silent HP saudara,
waktu yang hanya beberapa menit kita pakai untuk konsentrasi fokus kepada firman Tuhan. Sudah ketemu? 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-12. 2, 3. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota berbekalan. Amin saudara. Yosafat semakin lama semakin kuat, dan kekuatannya luar biasa. Berarti ada yang biasa-biasa, tapi ini luar biasa. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah pada saat sesuai dengan ayat ini, makin lama makin kuat. Seharusnya hidup orang Kristen seperti itu. Semakin hari semakin kuat kasihnya, imannya, pengharapannya, saudara, kepada Tuhan. Ya, berarti semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin meningkat menjadi dewasa, semakin rajin, semakin sungguh-sungguh, saudara, ya, meningkat, semakin bertambah-tambah, bukan berkurang-kurang. Ya, semakin semangat dalam iring Tuhan, bukan semakin loyo nglokro. Semakin berapi-api di dalam Tuhan, saudara. Dengan kasih dalam Yesus Kristus berbicara mengenai suatu pengalaman. Kita tahu semua, kita sering membaca artikel atau tulisan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik untuk apa? Untuk kita belajar melangkah ke depan. Apa yang terjadi masa lalu, kemarin, dalam perjalanan saudara, pengalaman hidup saudara itu menjadi guru bagi saudara semua. Baik masa lalu saudara dalam keadaan berhasil, sukses, atau masa lalu saudara mengalami yaitu kegagalan atau bangkrut, semua itu merupakan satu pengalaman untuk kita senantiasa belajar. Guru itu tempat murid belajar. Kita belajar, saudaraku kasih. Saudara, sejak saudara mengenal Tuhan sampai hari ini, saudara mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam Tuhan. Nah, pengalaman itu saudaraku kasih yang baik, tentu saudara akan pertahankan. Yang benar saudara akan pertahankan. Yang tidak baik saudara tidak akan kerjakan dan tidak akan ulangi. Kalau masa lalu saudara kurang setia, kurang sungguh-sungguh, kurang percaya, kurang beriman, saudara hari ini saudara akan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin saudara. Di sini kita lihat, kalau saudara baca, ini seorang raja namanya Yosafat, tadi dikatakan Yosafat. Ini raja Yehuda, ya. Yosafat yaitu belajar apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Nenek moyang orang Yehuda, ya, itu disebut Raja Daud, saudara. Jadi mereka yaitu belajar pengalaman yang dialami atau pengalaman hidup Raja Daud ini. Jadi Yosafat di sini belajar, ya, dari nenek moyangnya Daud, leluhurnya. Dari lahir
dari kecil, dari muda sampai mati, Daud ini tetap tinggal di dalam Tuhan. Nanti akan saya sampaikan firman Tuhan antara Daud dan Saul, juga berbicara tentang semakin kuat. Nanti lain kali. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini pengalaman apa yang diambil dari nenek moyangnya. Ada beberapa hal, saudara, di sini ya, yang akan kita pelajari ayat sebelumnya, saudara akan mengetahui. Jadi bagaimana caranya, kuncinya untuk semakin hari semakin kuat, bahkan semakin luar biasa kekuatannya, bukan semakin lemah, semakin menurun. Ini berbicara tentang dalam seluruh aspek hidup manusia, baik secara rohani, secara jasmani, yaitu semangatnya, sukacitanya semakin hari semakin melimpah-limpah. Saudaraku kasih, semakin hari dikatakan semakin kuat, berarti tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang mengalahkannya apapun. Banyak orang-orang Kristen hanya gara sepele kalah, saudara. Ini sering terjadi bagi hidup orang Kristen. Sudah siap-siap dari pagi, mungkin dari kemarin mempersiapkan diri besok hari Sabat untuk datang ke gereja. Pagi-pagi sudah siap. Ibadah jam 9, jam 9 kurang seperempat sudah mulai di praibadah. Saudara akan cepat-cepat datang. Ternyata setelah mau berangkat, saudara, ada tamu. Halo? Apalagi tamu itu penting, tamu itu tidak pernah datang. Berangkat ke gereja atau nemui tamu, saudara? Halo? Berangkat ke gereja atau nemui tamu? Kalah kan? Kalah kan? Ya, saudara, kalah dengan tamu. Ini kejadian, saudara, benar-benar fakta. Seorang Kristen, karena saya katakan keselamatan itu harus tegas, tegas. Nggak tegas, ya kalah. Pada mau berangkat ke gereja ada tamu, dia bilang saya mau ke gereja. Kalau kamu mau tunggu silahkan di rumah, kalau mau ikut silahkan ikut saya. Mau kemana? Ke gereja kebaktian ya, di gereja ya. Oh ya, saya ikut, saya kepingin tahu. Haleluya. Berani saudara ngomong begitu? Enggak berani, kalah. Ingin semakin hari semakin kuat, dengan tamu aja sudah kuat. Halo? Ini contoh yang sering ditemui oleh anak-anak Tuhan. Ya, seperti itu. Contoh ini karena sering dialami. Nah, dukung kasih dalam Yesus. Bagaimana saudara bisa kuat, semakin kuat luar biasa, dengan tamu saja saudara dikalahkan. Tidak ada kekuatan. Saudara harus berani, saudara. Harus berani mengatakan seperti itu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini tulisnya saya pelajari, saudara. Ini semakin hari semakin kuat, ini ada 7 hal. Tapi tidak akan saya sampaikan. Kalau 7 hal, saudara kasih 2 jam tidak selesai. Tapi saya sampaikan sebagian saja. Sebagian kalau Tuhan mengendaki minggu depan. Kunci saudaraku Yosafat menjadi kuat, tak tertandingi, tak terkalahkan itu apa? Saudara baca ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang keempat, yang pertama Yosafat mencari, halo? Yosafat mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ini yang pertama.
mencari Allah. Nenek moyangnya Daud, saudara, di ayahnya itu Asa. Tetapi Asa mulanya dia mencari Tuhan, tapi lama-lama dia tinggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen pertama semangat mengebu-gebu, lama-lama seperti Sprite, saudara, dibuka jos, setelah itu ambles. Tapi Yosafat tidak meniru ayahnya, tetapi dikatakan, saudara, ayat yang saudara baca seterusnya, yaitu di mana Asa dia hidup menurut yaitu nenek moyangnya Daud. Daud yang senantiasa mencari Tuhan. Dari yang pertama mencari Tuhan. Halo? Cari apa dalam dunia? Cari dunia mesti binasa, cari Tuhan pasti masuk. Percaya, saudara? Percaya. Makanya mengapa sudah jadi orang Kristen? Masuk surga. Mengapa sudah percaya Yesus? Karena masuk surga. Kalau kita jadi orang Kristen ikut Tuhan dan masuk surga, seleren aja. Saya bilang gitu kan. Kalau saya tidak masuk surga, saya tidak akan ikut Yesus. Saya tidak akan tinggalkan hidup kami yang lama. Nah, karena kita ingin masuk surga, cari dunia akan binasa. Tapi ini kunci yang pertama, di mana yaitu Yosafat mencari Tuhan. Pasal 14 ayat 4 dan 5, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Amin, saudara. Mau aman? Bukan cari aman, cari amannya sendiri. Saudara, ini yang membuat aman, ayem, tentrem, yaitu mencari Tuhan. Saudara, dalam kitab Tawarikh ini, Tawarikh ya, kalau saudara membaca kata-kata tentang mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan itu ada 29 kali. Ditekankan berkali-kali untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti yaitu ada kerinduan, keinginan ketemu dengan Tuhan. Saudara, ya, menginginkan hadiratnya, kuasanya, kasihnya, jamahannya, jawabannya, menginginkan mujizatnya, saudara, dan pertolongannya. Itu mencari Tuhan. Saudara datang ke gereja ini bukan mencari, saya mencari gereja kebenaran, tapi saya mencari Tuhan. Saudara mencari, kalau sudah mencari saya sudah kecewa. Kami manusia seperti saudara. Kita sama-sama mencari Tuhan, baik saudara dan saya. Sama-sama mencari itu, merindukan lawatannya, jamahannya, kuasanya. Saya tidak bisa memberikan kuasa kepada saudara. Kalau saudara sakit, saya tidak bisa memberikan kesembuhan. Kita mencari Tuhan karena Dia adalah alamat yang tepat, tempat yang tepat, nama yang tepat, satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat. Dia adalah sumbernya. Amin, saudara. Dan kasih ada beberapa hal ini. Orang yang mencari Tuhan itu artinya berbalik dengan segenap hati, berbalik kepada Tuhan. Saudara saat ini mencari Tuhan, kalau hari Minggu saudara punya pekerjaan kegiatan, dimanapun saudara tinggalkan, saudara datang, itu namanya berbalik. Tinggalkan dunia, datang kepada Yesus. Itu simpulannya yang pertama ini, berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau pada hari Sabat, hari Minggu saudara tidak datang kepada Tuhan, saudara tidak berbalik kepada Tuhan, tetapi berbalik kepada dunia. Yang kedua, ada rasa dahaga dan lapar. Itu artinya mencari Tuhan. Daud katakan seperti rusa yang rindu akan air.
Seperti tanah yang kering dan tandus merindukan air hujan. Sehingga kalau dapatkan air, dapatkan itu betapa segar. Betul saudara, pas pada masa musim kemarau, semuanya kering, semua layu. Begitu ada hujan langsung subur, seger. Amin. Demikian pula kalau sudah ingin selalu hidup seger, saudara, bertumbuh subur, carilah Tuhan. Saudara, berbahagialah mereka yang dahaga dan lapar akan firman Allah. Mereka pasti dipuaskan, saudara. Ya, jadi itu. Selanjutnya, saudara, mencari Tuhan adalah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, yaitu mengikatkan diri kita dengan Tuhan, diikat jadi satu. Jadi mencari Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Kalau sudah menjadi satu dengan Tuhan, bukan kekuatan saudara yang sudah dapat. Makanya Yosafatmu lebih kuat, tambah hari kuasa, karena hidupnya terikat dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, sehingga hidupnya bukan Yosafat lagi, tapi Tuhan yang ada. Amin, saudara. Selanjutnya sudah mempercayai dan bersandar kepada Allah satu-satunya yang maha kuasa. Itu mencari Tuhan, mempercayai dan bersandar kepada Allah bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Mencari Tuhan, saudaraku kasih, yaitu yakin Tuhan pasti memberi upah. Amin. Jerih lelah saudara tidak sia-sia. Itu mencari Tuhan. Ini yang pertama. Aku kasih dalam Yesus, ini kunci pertama mengapa semakin hari semakin. Jadi mencari Tuhan itu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama. Melibatkan Tuhan dalam hidup setiap hari, itu mencari Tuhan. Dan inilah kunci yang pertama. Yosafat semakin hari semakin kuat, semakin semangat. Demikian pula saudara dalam iring akan Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Amin, saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah menemukan kerajaan Allah? Sudah menemukan kebenaran? Apa itu kerajaan Allah, saudara? Halo? Berkali-kali saya tekankan tentang kerajaan Allah ini. Bab saudara menikmati kerajaan Allah di muka bumi. Jangan tunggu saudara mati nanti. Terlambat. Tuhan janjikan kerajaan Allah itu Tuhan berikan selama sudah hidup di muka bumi ini. Itu hidupnya Allah. Apa saudaraku kasih? Sukacita, damai sejahtera, ayem tentrem. Makanya carilah Tuhan selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan, waktu yang ada. Cari Tuhan. Amin. Saudara, kalau pekerjaan itu setiap hari, tetapi untuk datang beribadah 1 minggu hanya sekali loh. Hari Sabat 1 minggu sekali. Tapi kalau sudah bekerja berkali-kali 6 hari, kita bisa bekerja apa, tetapi Tuhan hanya minta 1. Jadi saudaraku 1 minggu hanya sekali. Itu hari Sabat. Mari kita utamakan Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Di firman Tuhan kan Tuhan akan memberikan upah. Saudaraku kasih beribadah. Di dalam ada janji Tuhan. Ibadah itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban, tapi ibadah itu adalah kebutuhan. Seperti sudah makan. Apa makan itu wajib? Wajib atau kebutuhan? Kebutuhan. Minum wajib atau kebutuhan? Ibadah seperti itu. Mencari Tuhan seharusnya seperti itu. Yang kedua, saudara. Ya, yang kedua. Tadi dikatakan bahwa Yosafat ini yaitu mengikuti jejak nenek moyangnya. Artinya apa? Meneladani.
mengikuti apa yang dilakukan oleh Daud, saudara, bapak leluhurnya. Dari lahir sampai mati. Apa saudara yang kedua? Taat. T-A-A-T, ya kan? Dibaca dari depan, taat. Dibaca dari belakang, dibaca dari kiri, sama. Dari kanan, kalau dibalik dari atas, dari bawah, tetap taat. Mau jadi anak Tuhan yang taat, saudara? Ini taat. Pada waktu Daud dia masih muda, taat. Disuruh angon wedhus oleh bapaknya Isai. Dia masih kecil, masih muda. Angon wedhus itu di hutan. Dia harus berhadapan dengan binatang buas, tapi dia mau. Dikatakan 2-3 ekor. Berarti Daud ini bukan orang kaya. Isai bukan orang kaya. Angon wedhus loro telu. Ya, dia tetapi mau lakukan itu. Kan dia taat kepada perintah orang tuanya. Saudara, orang tua, ayah, ibu senang kalau punya anak yang taat. Kalau anak saudara bandel, berontak, saudara senang? Halo anak-anak, di sini ada banyak anak-anak ya. Jadilah anak yang taat kalau ingin diberkati Tuhan, amin. Masa depan Anda, masa depan saudara akan lebih kuat, lebih meningkat. Ini janji Tuhan, saudara. Taat adalah patuh, tunduk, rajin menjalankan perintah orang tua, perintah Tuhan. Yosafat ini seorang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan, rajin menjalankan ibadah. Saudara, ini ya dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, inilah arti taat itu, patuh. Saudara, contoh dalam Alkitab Nabi Nuh. Saudara, tentu ini cerita yang sangat populer. Tapi Tuhan Yesus menubuatkan sebelum anak manusia datang ke dalam dunia, apa yang terjadi pada zaman Nuh juga akan terjadi, dan ini sudah terjadi di muka bumi. Di negara kita sudah terjadi. Makan, minum, kawin, mengawinkan, tuh kawin, cerai. Dosa semakin bertambah-tambah. Pesta pora. Sekarang kita lihat saudara kasih miras, diberantas. Ya cokrik sebanyak yang mati ya bisa gelem ngombe, saudara ya. Buktinya seperti itu. Narkoba, sabu setiap hari ditangkap, bukan hanya kiloan, kintalan. Masih ada, tidak bisa diberantas. Ini menandakan akhir zaman. Kata ini sudah tidak lama lagi. Maka jadilah anak Tuhan yang taat. Cari Tuhan mumpung masih bisa ditemui. Sekali waktu sudah tidak bisa ibadah seperti ini. Sekali waktu sudah tidak bisa baca Alkitab. Alkitab ini akan hilang, dan sekarang sudah hilang. Yang buat hilang yaitu orang Kristen. Ke gereja tidak mau bawa Alkitab, bawa HP. Kalau Pak Untung kalau HP untuk baca Alkitab. Firman disampaikan di mimbar, tangannya begini. Bukan nulis khotbah, tetapi chattingan dengan orang. Jadi bukan orang luar yang membuat Alkitab ini hilang, orang Kristen sendiri. Saya tidak melarang sudah bawa HP, bawa tab. Tetapi pakai untuk yaitu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Mumpung ada kesempatan, mari kita jadi anak Tuhan yang taat, patuh. Di gereja ini kita saudara dengar firman Tuhannya setengah jam. Tidak lama, saudara. Nah, saudara kasih taat. Nuh pada waktu itu diperintahkan untuk membuat bahtera. Nuh katakan Allahku menghukum dunia dengan air bah. Karena dosa yang bertambah-tambah. Dosa itu sudah muncak. Hukuman yang terjadi. Ditegur, dinasihati, dan seterusnya. Tidak nurut, akhirnya yaitu hukuman yang terjadi. Seperti yaitu zaman Fir'aun.
Berkali-kali Tuhan nyatakan kuasa, pertolongannya, mujizatnya, tapi mengeraskan hati, akhirnya hukuman yang terjadi. Zaman Nuh dihukum dengan air bah. Tetapi saudara kasih, kita lihat Nuh tidak hidup seperti yang ada di lingkungannya, tidak hidup seperti yang lainnya, tidak ikut-ikutan saudara. Di dalam Kejadian pasal 9 dia, Nuh sudah hidup saleh. Itu taat, itu hidup saleh, hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan, itu taat. Menjalankan ibadah dengan rajin, saudara. Sehingga Tuhan bagaimana cara Tuhan untuk menolong Nuh, suruh membuat bahtera. Ukurannya dibuat, jadi dia tidak akan mengurangi ukurannya, panjangnya, tingginya, lebarnya, sesuai dengan perintah Tuhan. Itu taat namanya. Dalam pasal 6 ayat 22, Nuh membuat persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Maka pada waktu hukuman terjadi, Nuh sekeluarga selamat. Yang ketiga, saudara, apa? Setia. Orang yang mencari Tuhan dan telah menemukan Tuhan, saudara, mereka akan menjadi anak Tuhan yang taat dan anak Tuhan yang setia. Daud tadi dia setia, dia selain taat untuk mengembalakan kambing domba, dia setia menjaga kawanan dombanya 2-3 ekor ini, saudara. Ya, dan kita lihat kesetiaannya kepada orang tua, saudara kasih, dia tidak takut menghadapi beruang, binatang-binatang buas yang menerkam dombanya. Dia katakan dia serang, dia robek mulutnya, saudara. Luar biasa. Kalau orang lain lari, saudara, anak kecil ada beruang lari, tetapi dia dihadapi. Saudara kasih, dia tidak kalah dengan tamu. Nah, ini beruang, harimau saja tidak bisa mengalahkan Daud. Apalagi cuma tamu, kan begitu, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, saya bolak-balik saya sampaikan ini sebab saudara kasih, banyak orang Kristen sudah mau berangkat ke gereja, dia kehilangan berkat karena ada tamu. Nah, saudara kasih dalam setia dari perkara kecil, dia mengembalakan kambing dombanya 2-3 ekor. Akhirnya apa firman Tuhan katakan? Mereka yang setia dari perkara yang kecil, dia akan mendapat kepercayaan perkara yang besar. Amin, saudara. Bukan hanya mengembalakan 2-3 ekor, akhirnya Daud mengembalakan domba-dombanya Allah jutaan penduduk Israel. Amin, saudara. Setia dari perkara yang kecil. Jadi orang setia itu perkara yang kecil, bukan yang pelekan para yang kecil. Jadi banyak karena ada yang dari sedikit, saudara. Apa ini sedikit, apa ini kecil? Gereja ini sebelum ini kecil, saudara. 4x8 itu ada foto-foto di situ. Setia, saudara. Kalau saya tidak setia, saya tidak ada di sini. Kalau waktu gereja kecil itu saya mau dipindah, saya ada mungkin di Jember atau di Semarang saya. Tapi saya belajar taat. Saya dulu suruh milih waktu saya keluar dari sekolah Alkitab tahun 79 sama gembala dipanggil. Ali, kamu pilih gereja Karangan, ada jemaat punya tanah pinggir jalan raya, atau Kutorjo. Dulu Kutorjo itu di tengah-tengah kecamatan, ada tanah di pinggir jalan, dan ada di Kali Putih di tengah-tengah sawah. Saudara kalau mau datang ke sini hujan-hujan itu di situ ya, jalan itu seperti lumpur dari sana juga. Saya tidak milih, saya belajar taat, terserah Bapak Gembala. Udah kamu datang ke Kali Putih, ya saya nurut saja, saudara. Saya belajar taat. Kalau saya tidak taat kepada, saya bilang gini, taat bukannya kepada Tuhan, kepada manusia. Gembala saya katakan itu adalah wakilnya Allah. Kamu pergi, saya pergi, saya nurut. Jadi saya katakan, oh saya baru tahu. Rupanya kalau orang yang nurut itu jadi enak, saudara. Amin. Mau nurut Tuhan? Mengapa saudara ikut Tuhan tidak enak? Tidak rasakan indahnya manisnya? Karena tidak nurut. Sakarepe dhewe, ibadah ya sak senenge dhewe, sakarepe dhewe, sembahyang sakarepe dhewe, ke gereja sakarepe dhewe, ya ndak enak. Mari kita belajar taat. Setia dari perkara yang kecil. Daud dari 2 ekor domba sekarang dia mengembalakan menjadi
penggembala, domba-dombanya Allah. Ya, saudara kasih dalam Yesus Kristus ini setia dari perkara yang kecil dipercaya dengan perkara yang besar. Kita baca Matius pasal 25. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan Tuhan, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dari perkara yang kecil, aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuat itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin, saudara. Mau terima berkat besar? Mau diberkati berkat yang besar? Mau terima dari bawah, dari nol. Kadang orang tidak mau gengsi, apalagi pernah ada di atas terjatuh di bawah. Saya katakan demikian, saudara, ini prinsipnya. Saya pernah alami itu. Kalau ekonomi saudara jatuh, saya mendapat pelajaran begini. Saudara berjalan kan dari A, B, C, D. Di D ini saudara jatuh. Saudara jangan terus balik lagi ke A. Saya mendapat pelajaran seperti itu. Semuanya harus mau dari nol kembali, dari bawah. Kalau saudara berjalan terus, saudara ini gagal terus. Tadi saudara masa lalu itu adalah sebagai guru, amin, pengalaman. Ayo balik lagi dari bawah lagi. Jangan jadi orang yang gengsi, saudara. Untuk saudara mendapat pemulihan, semuanya harus dari nol kembali. Amin, saudara. Perkara yang kecil dikatakan mendapatkan yaitu kepercayaan yang besar, karena dia mau melakukan perkara yang menerima hal yang kecil, memikul tanggung jawab yang kecil, sehingga Tuhan memberikan perkara yang besar. Kalau yang kecil pun tidak setia, bagaimana yang besar? Berbintang setia, saudara, itu utuh, ungkul, ya, tidak terpecahkan. Setia itu tidak boleh dibagi. Boleh dibagi, ibu-ibu? Boleh? Bapak-bapak boleh? Kalau boleh, ibu-ibu saudara selingkuh, bapak-bapak selingkuh, itu dibagi namanya setianya. Halo? Mau? Kalau tidak mau, Tuhan juga tidak mau. Sebagai Bapa di surga, setia kepada Tuhan itu adalah ungkul utuh, gumolonge manah, sepenuh hati. Amin, saudara. Makanya saudara kasih, Roh Kudus itu dilambangkan merpati. Pertama apa merpati itu? Sifat burung yang paling setia dari seluruh burung di muka bumi ini. Kalau pasangannya satu mati, saudara, dia sendiri. Didekati dia tidak mau, didekati tidak mau. Kalau sekarang saudara kasih pasangan mati belum 40 hari sudah golek panti, saudara. Itu manusia. Ya enggak apa-apa, saudara, bagi saya. Itu kan hak. Tetapi ini saya bicara tentang kesetiaan. Itu luar biasa. Tetap dia tinggal sendiri. Mengapa saudara enggak seorang setia? Dan merpati yang pertama itu setia. Yang kedua, mengapa saudara? Tidak punya kepahitan dalam hidup. Saudara potong merpati, saudara lihat itu di hatinya ada empedunya apa? Tidak punya empedu. Jadi orang yang setia itu tidak punya akar pahit, tidak punya kepahitan. Mengapa tidak setia? Karena mengalami kepahitan. Makanya jangan membuat pahit istri suami. Amin. Jangan buat pahit orang lain. Halo? Saudara, maka saudara akan setia.
Ini janji Tuhan, sehingga saudaramu semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin hari semakin berhasil. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita semua berdiri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kau ajaib Tuhan, yang memberi kemenangan, yang memberikan aku semakin hari semakin kuat imanku, kasihku, kesetiaanku, ketaanku. Haleluya. Daanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan kekuatan kita dapat di dalam Yesus. Kalau sudah mencari Tuhan dan menemukan, disitulah sumber kekuatan kita, pertolongan kita. Haleluya. Dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Engkau yang membuat kami semakin hari semakin kuat. Engkau Allah yang ajaib. Pulihkan semangat kami, kekuatan kami. Haleluya. Tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selam. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Penny maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan, katakan tak akan goyah, tak akan goyah, katakan akan goyah. Sekali lagi, tak akan goyah. Alias tak akan goyah selama-lamanya. Goyah selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami boleh merasakan kuasa Allah, hadirat Allah itu ada bersama dengan kami pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan Bapa. Kami boleh belajar mau setia Tuhan, untuk kami ingatkan Engkau. Kami boleh belajar Tuhan, untuk kami setia dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan. Amin. Kami tahu hidup kami terbatas Tuhan. Oleh sebabnya kami perlu Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguasai hidup kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mampu melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau Bapa, menguatkan setiap hidup kami jemaat-Mu yang ada saat pagi hari ini Bapa. Roh Kudus yang menguatkan kami, memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami Bapa, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, boleh berbuah melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap dan tingkah laku kami dalam kehidupan kami, hidup kami menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih sudah memberikan kekuatan kami, memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami, memberikan jawaban dalam hidup kami Bapa. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu semakin hari semakin heran Bapa, sebagai saluran berkat buat kami jemaat-Mu tempat ini, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan hikmat buat hamba-Mu Bapa, sehingga setiap pelayanan hamba-Mu memberkati setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur saat pagi hari ini, dan kami naikkan setiap doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kami silakan untuk duduk kembali. Kita persiapkan persembahan kami yang kedua, persembahan kita yang kedua. Bagi yang bertugas silakan. Kita akan pujikan hitam atau putih. Karena semua ini adalah karya Tuhan. Tuhan tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang nama Tuhan. Saya marketingnya itu burung. Nanti sebentar lagi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa lawatan firman Tuhan pada saat yang indah ini, dalam kondisi yang seperti ini.
firman Tuhan memantapkan pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Kita merasa terberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada saat indah ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang, Bapak, keluarga dari Butarjo dan Mbak tadi yang baru datang, Mbaknya Mbak itu. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama dalam beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan, untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Theophilus, persembahan keluarga Bapak Warto, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa puasa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum seperti ini. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai dengan jam 6:30. Demikian pengumuman ibadah, dan kita akan tayangkan laporan untuk baksos. Itu di depan Bapak Ibu bisa lihat. Ya, sudah yang berupa barang. Nah, sudah yaitu. Nah, di nama Tuhan demikian. Untuk kelanjutannya ya Bapak Ibu bisa masukkan ke yaitu SMS untuk menambah beberapa siapa yang tergerak. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sampai hari ini belum bisa untuk beribadah, dan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kondisi lemah sakit. Kiranya Tuhan tolong. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, yaitu usaha, pekerjaan yang kita akan lalui di sepanjang minggu. Kita bawa dalam doa dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Warto berdoa sebelum doa berkat. Perkara Tuhan punya rencana yang lebih dekat dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ada
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Engkau telah hadir menegur kami, Engkau telah hadir mendidik kami. Bahkan Engkau setelah hadir Tuhan Yesus menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Ya selama ini Tuhan kami akui, kami kurang setia. Kami tidak taat akan Engkau. Karena kasih-Mu Engkau buktikan saat ini, Engkau tegur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia terhadap kami. Kami yang sering kurang setia, ampuni kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan kami saat ini menyerahkan kembali sentrum hidup kami, anak-Mu. Dalam perjalanan kami sepanjang minggu ini, Bapa, kami boleh senantiasa lebih dekat kepadamu. Kami senantiasa boleh lebih setia kepadamu, ya Bapa. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, anak-Mu, kami boleh senantiasa mendahulukan Engkau. Bahkan kami mempunyai kekuatan yang dari Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberi kekuatan kesehatan kami bagi anak-Mu. Baik Tuhan dalam ekonomi kami, dalam jasmani kami, dalam apapun kebutuhan kami anak-Mu. Kami yakin Engkau menyertai kami. Kami boleh senantiasa setia. Kami boleh senantiasa mempunyai kekuatan yang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh di mana kami berada. Kami menjadi terang-Mu Bapa. Kami menjadi alat-Mu Bapa. Bahkan kami boleh menjadi garam di dalam kami di mana kami berada. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang butuh keselamatan. Boleh melalui tingkah laku kami. Engkau boleh menyelamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena saat ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang kering. Banyak jiwa-jiwa yang butuh akan kebenaran yang dari Engkau. Banyak jiwa yang butuh Tuhan Yesus keselamatan. Tetapi mereka tidak sadar. Melalui tingkah laku kami. Melalui keluarga-keluarga kami, melalui kehidupan kami, boleh mereka sadar, bahkan terbuka. Hanya satu-satunya di dalam Engkau keselamatan, di dalam Engkau ada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami, Engkau mengangkat kami, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Bapa, sehingga Tuhan Yesus damai sejahtera ada dalam kehidupan kami anak-Mu. Apapun Tuhan Yesus pekerjaan kami, apapun usaha kami, bagaimanapun kehidupan kami, baik kesehatan kami, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin Tuhan Yesus dekat kepadamu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang Tuhan yang menjadi doa kami, yang kami perhatikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu telah datang kepadamu, telah mempersembahkan tubuh jiwa sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Demikian pula persembahan-persembahan yang berupa materi, baik persembahan kasih, baik persembahan kolekte pertama dan kedua, maupun untuk pembelian gereja, persembahan waktu dan tenaga, pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah membalas dan memberkati 100 kali lipat ganda. Itulah janji Tuhan. Terima kasih. Sekarang tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera
daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Yang di atas boleh turun, yang kita nyanyi pujian sama-sama sambil nunggu yang di atas. Hitam putih. Kita boleh, Bapak Ibu bisa berdiri, kita joget sama-sama sambil nunggu yang di atas.